Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nureko Bisalsia. Saya dari kelas 2B non-reguler, nomor MPM 7420120170. Saya di sini akan mereview pertemuan ke-11 masih tentang ajaran kesalahan. Langsung disimak saja ya. Ukuran sengaja dan apa menghendaki dan mengetahui ini adalah satu paket. Maka dari itu, sistem yang dianut oleh Indonesia adalah kesengajaan tidak berwarna. Dalam bahasa Belanda yaitu will and weten, ketika di dalam satu tindak pidana, maka ketika kesalahan ini tidak ditemukan atau ditemukan dalam hukum pidana tapi dalam tatanan doktrin. Kesesatan pidana misalnya peristiwanya, ceritanya banyak kasus kesesatan peristiwa, dan kasus pidana bermiripan sama dengan kesesatan orang, sama dengan kesesatan objek. Contoh, harusnya namanya adalah Asep Hamudin, malah menjadi Asep Solihudin. Dalam ilmu hukum, setiap orang memiliki kewajiban hukum untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Contoh, Pak Mail melihat orang mau diperkosa. Jangan dulu berbicara perihal pacar, adik, atau saudara. Kita bicarakan dulu perihal orang lain ya. Pak Mail tidak mungkin sorak-sorak senang, gembira, seperti puas melihatnya. Tidak mungkin seperti itu. Pasti hati Pak Mail atau kita akan tergerak untuk membantu si korban tersebut. Ketika itu terjadi, Pak Mail atau kita wajib untuk membantunya. Tapi beda hal apabila Pak Mail atau kita malah melarikan diri alias kabur dari situasi tersebut, dan seketika korban pemerkosaan tersebut melaporkannya ke pihak berwajib, Pak Mail atau kita bisa dikenakan hukuman atau sanksi. Terjadi misalnya perkelahian atau pembelaan diri melampaui batas atau biasa atau overmatch terpaksa, ada dua hal kemungkinan, yaitu yang pertama perbuatan dimaafkan, kedua perbuatan dibenarkan. Kalau itu sebatas pacar, mungkin masuknya dalam kategori pemaaf. Tetapi kalau misalkan kakaknya, adiknya, orang lain masuk ke dalam ajaran pembenaran. Kealpaan ini merupakan kebalikan dari sengaja. Kealpaan ini ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama, kealpaan atau culpalata, yaitu kealpaan berat, terkandung dalam pasal 359, yang artinya, barang siapa kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal, salah satu contoh kealpaan berat, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal alias fatal. Kedua, kealpaan lepis atau lepisima, yaitu kealpaan ringan, ditafsirkan ringan yang seperti apa dulu ya. Contoh, orang lain berjalan tanpa memberitahukan rambu-rambu lalu lintas termasuk kealpaan ringan. Menentukan bertanggung jawabnya seseorang yang melakukan kesalahan, baik kesengajaan ataupun kelalaian bergantung keadaan batin atau jiwa seseorang. Ketika seseorang diperiksa, mulai dari penyidikan selalu ditanya, apakah Anda dalam keadaan sehat, jasmani dan maupun rohani? Ini merupakan hal yang sangatlah penting, namun terlihat seperti basa-basi. Kenapa ini sangat penting? Karena kemampuan untuk bertanggung jawabnya nanti. Bertanggung jawab dikategorikan ada 3, yaitu yang pertama deskriptif, yaitu yang menyatakan. Kedua normatif, yaitu menilai. Contoh menilai, dia sakit perut, sepertinya dia pura-pura. Yang ketiga adalah sistem deskriptif dan normatif. Dan di Indonesia menentukan bertanggung jawab menggunakan sistem nomor 3, yaitu deskriptif dan normatif. Artinya keadaan jiwa dari pelaku itu sangat menentukan sekali, tapi yang menentukan ini adalah seorang psikiater, ahli jiwa, atau dokter jiwa, atau psikolog. Oleh karena itu, hakim secara normatif akan menilai bagaimana pendapat para ahli. Proses pemeriksaannya ditentukan oleh pengadilan. Keadaan jiwa atau disebut penyakit jiwa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab. Contoh yaitu penyakit kleptomani.
penyakit mencuri barang atau menginginkan barang yang milik orang lain. Tetapi menurut ukuran dia atau keluarga dia mampu untuk membelinya. Misalkan ada seorang anak karena dia terlalu protektif, dikekang oleh keluarganya, terlalu diatur, sehingga dia mencari pelampiasan ke hal lain. Akhirnya dia punya penyakit jiwa atau dorongan untuk mengambil atau menginginkan barang milik orang lain. Namun, tetap menurut ukuran dia atau keluarga dia mampu membeli. Bisa masuk kleptomani, tetapi nanti jika memeriksanya adalah dokter jiwa. Penyakit kleptomani mencuri termasuk perbuatan yang dapat dimaafkan. Tapi beda lagi apabila itu adalah kleptomani yang membunuh orang atau menyiksa. Kedua adalah orang yang punya traumatik tertentu, yang sukanya membakar barang atau benda yang membahayakan orang lain. Tidak tahu kenapa melakukannya tanpa alasan yang pasti dan jelas. Misalkan si A melihat motor, rasanya ia ingin membakar. Misalkan si B melihat rumah yang sangat bagus dan ia sangat ingin membakarnya. Yang ketiga adalah claustrophobia, orang yang berada ketakutan di ruang yang sempit, atau traumatik, seseorang yang pernah diculik atau disandra, atau biasanya banyak terjadi kepada tentara atau polisi yang baru pulang dari medan perang atau latihan peperangan. Makanya biasanya orang yang baru pulang dari operasi militer suka diperiksa kejiwaannya. Dan ketika dia berada di ruang yang sempit dan ada orang di dalamnya akan sangat berbahaya. Bisa saja dia melakukan pembunuhan karena dia merasa sedang dalam penyekapan atau dalam medan perang, di mana dalam kondisi yang sangat bahaya. Keempat adalah implomani, dorongan jiwa kepada seorang lelaki ketika melihat wanita ingin melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Patut diwaspadai pria yang memiliki pikiran seperti ini ya. Perbuatannya macam-macam seperti mesum, ada rasa ingin mencabuli, ingin memeluk badan. Kadang wanita dan pria sudah akrab, suka gandeng tangan, itu bukan perbuatan tidak senonoh. Itu adalah perbuatan biasa saja. Ini harus hati-hati, bisa ditafsirkan sendiri perihal bisa dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dapat dimaafkan kalau ada hubungannya dengan penyakit jiwa. Jadi kemampuan bertanggung jawabnya hanyalah sebagian. Selanjutnya, orang mabuk juga kadang tidak sadar dan melakukan sesuatu tanpa menyadari dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi, bagaimana pertanggungjawabannya? Pertanyaannya, mabuk itu apakah merupakan budaya di Indonesia? Tentu saja bukan. Kalau cenderung Anda suka mabuk, lebih baik berdiam di rumah, jangan keluyuran. Kalau Anda mabuknya di jalan umum, Anda akan mengganggu ketertiban umum seperti teriak-teriak atau mengganggu orang. Contoh, pengamen biar tidak tahu malu untuk ngamen minta-minta ke orang, mereka selalu mabuk dulu. Dan itu tidak dibenarkan. Keadaan mabuk itu di kita bukan sesuatu budaya. Jadi ketika pelaku mabuk dapat dipidana dan dapat dianggap dia mampu bertanggung jawab. Ketiga adalah kealpaan yang disadari. Dan yang keempat, kealpaan ini pelaku tidak bisa membayangkan akibat yang timbul. Sekian dari review pertemuan ke-11 dari saya. Mohon maaf sekali apabila saya masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.